بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para hadirin jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas jemaah sekalian, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan, tidak ada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari ini melainkan kata-kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatannya jemaah sekalian, sehingga salah satu kenikmatannya yang paling kita rasakan yaitu nikmat kesehatan yang Allah masih berikan terhadap kita, sehingga kita semua masih sempat, masih dapat berkumpul di masjid kita tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada suri tauladan kita, kepada Nabiullah kita, junjungan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama diridhai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai khutbah, sudah menjadi kewajiban bagi kami sang khatib untuk menyampaikan yang namanya wasiat taqwa. Oleh karenanya jemaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena iman dan takwa itulah satu-satunya bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat. Jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah saya ini berjudulkan betapa mulianya kita menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama-sama berbahagia, Allah jadikan kita sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil qiyamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat sebelumnya dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang sangat dicintai oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat diagung-agungkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita jemaah sekalian. Karena kenapa? Karena kita menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Adam jemaah sekalian, sampai-sampai beliau mengatakan, aku iri kepada umat Nabiullah Muhammad. Sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad. Dikatakan dalam salah satu kitab jemaah sekalian, karangan daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dijelaskan di
di dalam kitab Nasaihul Ibad bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam beliau berkata, sungguh aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku ingin menjadi daripada bagian umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian sampai-sampai Nabiullah Adam manusia pertama mereka iri kepada kita sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kata Nabiullah Adam alaihi salam, Allah memberikan beberapa kemuliaan kepada umat Muhammad, tetapi Allah tidak berikan kepada aku. Apa kemuliaan yang Allah berikan untuk kita jemaah sekalian sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah tidak berikan kepada Nabiullah Adam? Yang pertama kata Nabiullah Adam alaihi salam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Makkah saja, tidak di kota-kota yang lain, tidak di tempat-tempat yang lain. Tetapi bagi umat Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, dimanapun mereka berada, taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasanya kita jemaah sekalian menjadi daripada salah satu bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bercerita sedikit jemaah sekalian bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabiullah Adam alaihissalam dari surga, Allah turunkan di Hindia di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, dan iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun jamaah sekalian, Nabiullah Adam alaihissalam beliau mengangkat tangan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Supaya taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa jemaah sekalian? Selama 450 tahun Nabiullah Adam alaihissalam beliau berdoa, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jemaah sekalian, 450 tahun. Tetapi jemaah sekalian, ketika Nabiullah Adam alaihissalam berada di kota Makkah, baru taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun jamaah sekalian, itu pun karena membawa nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa jamaah sekalian. Beliau berdoa, ya Rabbi haqqi Muhammad. Nabi Adam berdoa jamaah sekalian, ya Rabbi haqqi Muhammad. Ya Allah, demi hak Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, demi keagungan Muhammad, terima taubatku ini ya Allah. Apa kata Allah jamaah sekalian kepada Nabiullah Adam alaihissalam? Wahai Adam, dari mana engkau tahu wujudnya Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujudnya Muhammad? Wahai Adam, kaifa arafta Muhammad walamma alawgahu? Wahai Adam, dari mana engkau tahu wujudnya Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujudnya Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam jamaah sekalian? Bala Adam ya Rabb, innaka lama khalaqtani rafa'at ra'si wa ra'aitu ala dhaifil arshil maktub la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, kemudian aku angkat kepalaku ke atas, kemudian aku lihat di tiang-tiang arsh, di tiang-tiang syurgamu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ ya Allah, dari situ ya Rabb, aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali makhluk itu makhluk yang paling mulia di sisimu, makhluk yang paling engkau cintai ya Allah. Oleh karenanya aku membawa nama Muhammad di dalam pertaubatanku ini, agar engkau menerima taubat-taubatku ya Allah. Apa kata Allah jamaah sekalian? Kata Allah kepada Nabiullah Adam, sadaqta ya Adam, sadaqta ya Adam. Betul apa yang engkau katakan itu wahai Adam. Ketika engkau bertaubat kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketika engkau berdoa kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketika engkau meminta bermunajah kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah
telah aku ampuni seluruh taubat-taubatmu, telah aku ampuni seluruh dosa-dosamu wahai Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kata Allah jemaah sekalian, walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad wahai Adam, tidak akan aku ciptakan engkau dan seisi dunia ini. Sungguh luar biasa jemaah sekalian. Sungguh luar biasa berpengaruhnya Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita ini. Sampai-sampai kita menjadi mulia, sampai-sampai kita menjadi agung karena kita menjadi bagian daripada umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh cintanya Nabi Allah Muhammad kepada kita jamaah sekalian, sampai-sampai 1000 tahun yang lalu, sudah beribu-ribu tahun yang lalu, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat kita bagaimana nasib umatnya ketika akhir zaman. Beliau tidak berhenti mendoakan kita sebagai umatnya jemaah sekalian. Beliau berdoa, al khairu fi wa fi ummati ila yaumil qiyamah ya Allah. Kebaikan akan senantiasa berpihak kepada diriku, kata Nabi Muhammad, dan kepada umatku hingga datangnya hari kiamat. Sungguh luar biasa cintanya baginda Nabi besar Muhammad kepada kita jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil satu kisah lagi, bahwasanya ketika Aisyah radhiyallahu an, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu melihat suaminya tercinta yakni baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat suaminya dalam keadaan sangat tenang, dalam keadaan sangat menawan, dalam keadaan sangat ganteng. Kemudian Aisyah radhiyallahu an meminta kepada suaminya tercinta, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, doakanlah aku ini wahai suamiku." Mendengar permintaan dari istrinya tercinta, seketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan jemaah sekalian. Seketika itu beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah yang telah lampau dan yang akan datang, yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang dia lakukan secara terang-terangan." Mendengar doa dari suaminya tercinta jemaah sekalian, seketika Aisyah radhiyallahu an mukanya sangat gembira, muka main, sangat senang. Dilihatlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai istriku Aisyah, apakah doaku ini sangat menggembirakanmu wahai istriku Aisyah?" Apa jawaban Aisyah jemaah sekalian? "Bagaimana aku tidak bahagia ya Rasulullah? Bagaimana aku tidak bahagia wahai suamiku tercinta, bahwasanya orang yang mendoakanku ini adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku tidak bahagia ya Rasulullah?" Apa jawaban daripada Rasulullah jemaah sekalian yang membuat hati kita umatnya sangat bergetar bukan main? Jawaban daripada Rasulullah jemaah sekalian, "Wallahi Aisyah, wallahi Aisyah, innaha la da'wata li ummati fi kulli shalah." Demi Allah Aisyah, demi Allah, inilah doaku untuk seluruh umatku di setiap solat-solatku. Sungguh luar biasa jemaah sekalian.
kita menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasanya kita banyak mendapatkan kemuliaan, banyak mendapatkan keberkahan karena kita menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, momentum pada Jumat kali ini saya ingin mengajak juga kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita sama-sama memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan mulut kita ini, kita gunakan lidah kita ini memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu guru saya jemaah sekalian, namanya Al-Ustadz Muhammad Ismail Ibrahim. Pas saya masih menuntut ilmu di Kolaka Timur, ketika beliau selalu mengumpulkan kami anak-anaknya, anak-anak santrinya, ketika beliau setelah memberikan nasihat, beliau tidak pernah lupa untuk mengingatkan kami memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena kata gurunda kami, salah satu juru selamat daripada akhir zaman ini adalah memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mas sekalian, satu kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad, 10 kebaikan yang datang kepada diri kita. 10 kali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100 kebaikan dan kemuliaan dan keberkahan yang datang kepada diri kita. Kita bayangkan kalau kita berselawat 100 kali, 200 kali, 300 kali, bahkan beribu-ribu kali dalam sehari. Bisa kita bayangkan jamaah sekalian betapa banyaknya kemuliaan, keberkahan yang kita dapatkan di setiap harinya. Bahkan jamaah sekalian, bukan hanya kita yang mendapatkan kemuliaan ketika kita berselawat kepada Rasulullah, akan tetapi orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga-keluarga kita, nenek, kakek kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan cuman karena kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari jemaah sekalian, kita sama-sama mengangkat tangan kita seraya berdoa, bermunajah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانشرنا والمسلمين في فلسطين يا الله. اللهم اجعلنا مسجدا مباركا ومكمورا، مسجدا مباركا ومكمورا، آمنة مطمئنة. اللهم بارك لنا وبلغنا في رجب والشعبان وبلغنا في شهر رمضان وبلغنا في شهر رمضان
وبلغنا في شهر رمضان يا الله في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.